Makanan yang satu ini sudah nggak diragukan lagi populernya, yaitu gorengan. Kita tahu ya, gorengan ini banyak sekali penyukanya, jadi basis followernya banyak sekali dan bisa dinikmati kapan saja. Ya, tapi kalau mau makan gorengan harus hati-hati karena disinyalir ada ramuan yang bisa ngebuat gorengan ini bisa tetap renyah meski sudah berjam-jam bahkan berhari-hari dibeli dan pastinya sangat membahayakan untuk tubuh. Apa itu? Kita tonton sampai habis combo ngawur gorengan, sayur busuk, lilin, dan pengawet. Pagi-pagi seseorang kami pantau dari kejauhan. Ini sengaja kami lakukan karena seorang teman minta langsung buat ngecek sendiri. Menurut si teman, ada perilaku nggak wajar dari orang ini dalam memproduksi makanan tertentu. Sepintas lihat bahan baku yang lagi diirisin, kayaknya nggak jauh beda deh sama makanan merakyat yang umum dijual ke orang-orang. Tapi kok pas didetilin, sayuran kubis alias kol yang lagi dirajang, bentuknya protolan gitu ya? Bukannya kalau kita beli kubis atau kol biasanya masih bentuk gelondongan utuh? Atau mungkin doi request khusus ke penjualnya minta yang model begituan? Skip aja dulu deh, masalah sepele gini nggak usah dipikirin. Fokus dulu sama si babe. Pasien si babe berikutnya wortel. Pas difokusin mata ke arah wortel, modelannya kayak nggak layak gitu. Apa ini karena ngeliatnya dari jauh ya, jadi rada ngeblur. Tuh wortel diiris kecil-kecil terus digabungin bareng sama sayur kol. Kol dan wortel yang udah nyampur jadi satu terus dikasih bumbu ulekan. Tepung-tepungan juga ikut nyemplung ke wadah yang sama. Tapi ada satu bahan tambahan berbentuk serbuk putih ikut melengkapi racikan adonan yang doi bikin. Ini serbuk, bau-baunya sih mencurigakan. Bingung kan? Kok kita nggak takut ketahuan lagi nyelidikin dia? Udah kita siapin kartu asnya. Kawan yang nemenin juga kenal sama dia. Jadi nggak bikin curiga-curiga amat. Momen yang klop buat ngorek lebih detail. Ini lagi mau bikin apa ini, Pak? Ini mau bikin adonan buat tahu isi. Jadi ternyata si babe pedagang gorengan sob. Dan doi kayaknya udah lama jualan gorengan. Kelihatan dari cara pegang pisau dan cara motongnya. Ngepro lah. Mumpung udah bareng si babe, sekalian aja kita tanya tuh wortel. Bentukannya nape anomali gitu. Pak, ini wortelnya tuh pakai wortel yang ini, Pak ya? Ya iyalah. Emang dari mana lagi? Tapi kok ini Pak, kondisinya kayak gini Pak, agak hitam-hitam kayak gini Pak? Ya namanya wortel kan ada hitamnya, ini kan cuman luarnya doang, kulitnya doang. Ininya makan enggak ada tuh. Tuh kan, ya kayak gini kan tuh. Jebulnya bagus-bagus, luarnya doang kulitnya. Nyarinya yang seperti ini Pak ya? Ya bukan selalu nyarinya ini, kebetulan saya dapatnya ini gitu. Dari pelanggannya, ya tadinya saya ketinggalan belanja. Terus kubis alias kolnya senasib juga be. Pak ini kolnya pakai yang ini ya Pak ya? Ya iyalah. Tapi kok ini Pak kondisinya kayak gini Pak, agak bolong-bolong terus gini Pak. Nah bolong-bolong itu kan gak jadi masalah. Masalahnya kan saya belanjanya kesiangan. Jadi saya pakai tambah ini, ya terpaksa gitu. Istilahnya yang penting kan enak dimakan, masih segar-segar, coba lihatin aja itu. Jadi ngeh waktu kemarin siang kita buntutin si babe belanja ke pasar. Doi langsung main comot aja rontokan sayur kol yang udah dikarungin. Pilihannya emang sepertinya kol yang udah nggak layak. Waktu mendarat di lapak sayuran lain, wortel yang dicari kondisinya juga setipe sama sayuran kol. Udah nggak cocok buat dikonsumsi. Wajar sih kalau dapetin sayuran yang apkiran, lah wong belanjanya juga udah kesiangan gitu.
Beneran kesiangan atau emang sengaja nih ya? Untuk kali ini rajangan sayur kol dan wortel ternyata bakal dijadiin isian tahu isi. Bumbunya simpel, cuma garam sama penyedap rasa aja. Tapi ada satu bumbu tambahan yang rada misterius. Karena pas bikin adonan sebelumnya, barang ini juga ikut dicemplungin. Emang bumbu apaan sih, Bos? Ini berupa garam doang, cuman gak asin. Itu kan asin, ini kan penyedap. Tambah itu tadi yang tadi serbuk-serbuk itu. Ini resep saya, rahasia. Oh, yang ini? Iya. Orang sih nggak begitu, makanya ya lihat aja nanti kalau digoreng. Abu-abu nih omongannya. Tapi yang pasti ramuan itu jadi kuncian di setiap racikannya. Namanya juga tahu isi, racikan sayuran inilah yang bakal menambah nikmat dari gorengan tahu isi yang dibuat. Bentar deh, pada nyadar nggak sih? Itu sayuran yang diolah nggak dicuci sama sekali, Sob. Apalagi wortelnya. Dikupas aja kagak kulitnya. Agak lain emang nih orang. Kelakuan ngaco si Babe sejauh ini masih soal permainan kualitas bahan baku yang kurang segar. Mungkinkah ada kejutan lainnya? Beberapa waktu sebelumnya kita coba secara acak beli gorengan di beberapa lapak pedagang gorengan yang infonya ada yang nyeleneh bikinnya. Pas dijejerin sepintas dua gorengan ini nggak terlihat ada yang aneh. Normal aja tampilan maupun kerenyahannya. Tapi pas diuji coba dengan cara dibakar, salah satu gorengan yang dibeli terlihat mudah sekali terbakar. Bahkan apinya cenderung semakin membesar. Ada tetesan cairan yang janggal pas gorengan ini terbakar. Area tetesannya pun kita cek. Ada gumpalan aneh yang kebentuk setelah tetesan mendingin. Bukan sekedar tetesan minyak biasa loh ini. Terus apa dong? Pas sampel gorengan satunya coba diuji bakar, gorengan ini sulit sekali terbakar. Walau ada api yang menyala, tapi itu pun mudah sekali padam. Meski beberapa kali coba untuk dibakar lagi dan gak lama padam lagi. Dan jelas gak ada yang menetes dari gorengan ini. Tapi ini hanya uji coba sederhana dan belum mengarah ke sebuah kesimpulan apapun. Babe lanjut bikin adonan tempe goreng. Waduh Be, itu gayung yang dipakai buat ngasih air ke adonan kok dekil banget ya? Bikin ilfil deh. Kristal putih yang jadi kuncian resep juga nggak pernah absen. Kristal apaan sih nih Be? Terus di mana belinya? Pak, kalau ini belinya di mana nih Pak? Ini di pasar banyak. Pasar tinggal ngomong aja belang. Orang juga pada tahu. Oh, di pasar tradisional? Iya. Kalau kata Mbak Google, blank itu sama dengan boraks yang umumnya dipakai buat pengawet dan kebutuhan industri. Bahkan secara aturan, pemerintah tuh melarang penggunaan pengawet jenis ini untuk campuran makanan. Karena resiko yang akan ditimbulkan juga nggak main-main. Mulai dari gangguan otak, hati, ginjal, bahkan yang terparah, sampai kematian. Nggak lama, lalat mulai nyerbu. Ini nandain apa ya? Apa ya tuh lalat tahu makanan yang masih seger and yang udah mulai nggak beres? Gerombolan lalat bukan satu-satunya hal yang jadi pikiran dari tadi. Namun ada penampakan lain yang bikin bingung. Itu gorengan yang udah matang, ngapa ada di situ, Be? Nah, ini tuh gorengan apa ini, Pak? Nah, ini gorengan sisa ini yang kemarin. Ya kemarin. Iya. Terus maksudnya mau diapain nih, Pak? Ya mau dimanfaatin lagi, digoreng lagi. Masih bisa nih, Pak? Ya bisa. Daripada dibuang, ya dimanfaatin lagi, digoreng.
Terus muncul pertanyaan baru soal nasib sisa gorengan itu. Mesti buru-buru geser nih, kayaknya bakal ada drama lagi nih. Kamera terus ngerol gerak-gerik si Babe, tentunya dari jarak aman. Si Babe mulai mau goreng-goreng tuh. Minyak yang dipakai nggak baru deh kayaknya. Pasti nih azas hemat yang dipakai. Cuma jadi rugiin konsumen kan? Nah ini lagi, apa urusannya lilin sama gorengan? Oh Lord, ternyata lilinnya ngikut dicemplungin ke dalam wajan sob. Dan jumlahnya juga main banyak. Ada kali 3 batang lilin nyebur ke penggorengan. Sumpah offset banget nih si Babe. Tuh dia buktinya. Tali sumbu lilin yang masih nyisa. Fungsinya apa tuh lilin be? Ternyata minyak goreng campur lilin itu dipakai buat ngegoreng. Racikan Gelo inilah yang bikin gorengan miliknya tetap krenyes walau udah digoreng sehari sebelumnya. Campuran lilin atau misalnya juga ini ya plastik itu kan bukan bahan makanan. Lah itu juga justru akan mempercepat gangguan kesehatan yang ada di situ. Walaupun fungsinya diharapkan supaya lebih crispy ya, terutama untuk jenis makanan-makanan yang mengandung tepung yang atau keripik ya supaya lebih crispy. Lama-kelamaan kita makan plastik itu adalah karsinogenik. Demikian juga dengan lilin. Kalau mau cari gorengan yang krenyesnya alami dan pastinya aman konsumsi, mampir aja ke lapak jualan gorengan punya Pak Solihin yang ada di daerah Sitanggal Brebes. Tahu aci, tempe goreng, bakwan dan lainnya digoreng dengan 100% minyak goreng tanpa campuran apapun. Untuk bahan bakunya, terutama sayuran yang dipakai, ia selalu menggunakan sayuran segar yang diproses menjadi adonan dan tanpa campuran bahan berbahaya sedikit pun. Semua ini dilakukan untuk kepuasan konsumen.